Oke, Oke, silakan ya, Pak. iya Pak. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi semua. Kita bersyukur kepada Tuhan buat hari yang baru, kebaikan Tuhan yang baru, anugerah yang baru Tuhan beri buat kita hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan, bawa korban syukur kita, bawa hidup kita sebagai korban syukur di hadapan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapak terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami boleh menikmati hari yang baru hari ini. Terima kasih buat kesehatan, buat kesempatan yang Tuhan beri buat kami Tuhan. Menikmati kebaikan-Mu kembali sepanjang hari ini. Terima kasih Bapak. Kami mau bawa korban syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku yang selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak
Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi, Yesus, Yesus Engkau ku kagumi. Kagum hormat Engkau Tuhan, kagum hormat Engkau Yesus. Karyamu besar bagi hidupku, dan hanya Kau milikku Tuhan, Kau milikku di surga. Terima kasih Yesus, terima kasih. Segala pujian dan hormat bagimu. Oh, syukurilah Bapa kalalawaya syande. Terpuji namamu yang besar Tuhan. Diagungkanlah Kau Yesus. Kalalabata kalalawaya syukur. Terpujilah, terpuji namamu Tuhan. Kalalawaya syande, kalalabata kalalawaya syukur. Hormat dan pujian hanya bagimu Raja. Terima kasih Yesus buat pengorbananmu. Terima kasih buat karyamu. Terima kasih Yesus, karena kasih-Mu ku ada Tuhan, karena anugerah-Mu Yesus. Terima kasih, terima kasih. Bahwa kami lebih dalam lagi menikmati kebaikan-Mu Tuhan, menikmati kemurahan-Mu, menikmati hadir-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, lebih dari segala yang ada ya Tuhan. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang
Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Bawa kami lebih dalam lagi Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Kami mengasihimu Tuhan, kami rindu dan haus akan Kau, biar hadirmu Tuhan memuaskan setiap kami Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Pujilah namamu yang besar Tuhan. Haleluya. Lebih dari segalanya Tuhan, ku rindu hadirmu, sebab hanya di
Kami percaya Tuhan, ketika hati kami haus dan lapar akan Engkau, Engkau yang akan memuaskan hati kami. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, biarlah setiap kami berjumpa dengan Engkau, dikuatkan di dalam Engkau, diteguhkan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, penuhi hati setiap kami dengan hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Biarlah karena hati yang mengasihi kami datang Tuhan pagi hari ini. Karena hati yang mengasihi kami merindukan hadir-Mu pagi hari ini Tuhan. Sebentar kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Bicaralah buat setiap kami. Kami mau dengar. Biarlah Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan hati setiap kami. Dan biarlah kebenaran-Mu Tuhan membaharui hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap dengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Baik, terima kasih Pak Heri. Selamat pagi, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Ya, renungan harian kita pada hari ini diambil dari Ulangan yang ke-11. Ada 2 perikop. Yang pertama tentang kebesaran Tuhan, dan nanti yang kedua tentang ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Saya akan bacakan bagi kita semua. Ayat yang pertama, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Kamu tahu sekarang, kukatakan bukan kepada anak-anakmu yang tidak mengenal dan tidak melihat hajaran Tuhan Allahmu, kebesarannya, tangannya yang kuat, dan lengannya yang teracung. Tanda-tanda dan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya di Mesir terhadap Firaun, Raja Mesir, dan terhadap seluruh negerinya. Juga apa yang dilakukannya terhadap pasukan Mesir dengan kuda-kudanya dan kereta-keretanya, yakni bagaimana ia membuat air laut terberau, meluap meliputi mereka, ketika mereka mengejar kamu sehingga Tuhan membinasakan mereka untuk selamanya. Dan apa yang dilakukannya terhadapmu di padang gurun sampai kamu tiba di tempat ini. Pula apa yang dilakukannya terhadap Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, anak Ruben, yakni ketika tanah mengangakan mulutnya,
dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, kemah-kemah dan segala yang mengikuti mereka di tengah-tengah seluruh orang Israel. Sebab matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Jadi sekali lagi, Musa mengingatkan bangsa Israel tentang bagaimana karya dan kebesaran Tuhan pada bangsa Israel, dan apa nanti maknanya bagi kita. Ini sangat berhubungan dengan perikop yang di bawahnya, saya akan bacakan terus. Ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih, harus kau airi dengan jerih payah, seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan, Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu, dan Ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Ayat 22, sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan dengan berpaut padanya, maka Tuhan akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu, sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya, mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon dan sungai itu, dan dari sungai itu, yakni sungai Efrat, sampai laut sebelah barat, akan menjadi daerahmu. Tidak ada yang akan dapat bertahan menghadapi kamu. Tuhan Allahmu akan membuat seluruh negeri yang kau injak itu menjadi gemetar dan takut kepadamu seperti yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Jadi apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya, maka haruslah engkau mengucapkan berkat di atas gunung Gerizim dan kutuk di atas gunung Ebal. Bukankah keduanya terletak di sebelah barat sungai Jordan, di belakang jalan raya sebelah matahari terbenam,
di negeri orang Kanaan yang diam di Araba Yordan, dan di tentangan Gilgal dekat pohon-pohon terbantin di More, sebab kamu ini sebentar lagi hendak menyeberangi sungai Jordan untuk memasuki dan menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan bila kamu akan menduduki dan mendiaminya, maka haruslah kamu melakukan dengan setia segala ketetapan dan peraturan yang kupaparkan kepadamu pada hari ini. Ya, dari perikop yang pertama, ya, kita bisa langsung mendapatkan sebuah perintah yang cukup penting, ya. Memang ini perintah kepada bangsa Israel, tapi tentunya menjadi bagian kita juga pada hari ini, yaitu ayat yang pertama dikatakan, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu. Bagaimana kita diperintahkan untuk mengasihi Tuhan, ya. Jadi kasih kepada Tuhan tentu harus semakin bertumbuh di dalam hidup kita. Kalau kasih Tuhan kepada kita, sama-sama kita sudah tahu bahwa kasih Tuhan sudah sempurna, sudah maksimal. Tuhan tidak bisa lagi lebih mengasihi kita, karena kasihnya sudah 100%, sudah sempurna, sudah maksimal pada kita yang dia buktikan di kayu salib. Tapi kasih kita kepada Tuhan harus semakin bertumbuh, ya, dan ini sebuah perintah bagi kita. Yang menarik adalah bahwa bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan, ini dihubungkan dengan bagaimana Tuhan meminta mereka untuk mengingat kembali apa yang Tuhan sudah lakukan kepada bangsa Israel. Bagaimana Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, memimpin mereka berjalan di padang gurun, sampai menghantarkan mereka sampai ke tanah perjanjian. Ayat yang kedua dikatakan bahwa kukatakan, kamu tahu sekarang, kukatakan bukan kepada anak-anakmu yang tidak mengenal dan tidak melihat ajaran Tuhan Allahmu. Jadi prinsipnya bahwa perintah ini bukan bagi anak-anak mereka, tetapi bagi orang-orang yang telah melihat langsung, ya, yang telah mengalami langsung apa yang Tuhan sudah kerjakan kepada bangsa Israel. Jadi mereka sudah melihat bagaimana 10 tulah yang Tuhan kerjakan, bagaimana laut terbelah, ya, bagaimana mereka bisa menikmati mana, ya, dan daging di padang gurun, ya, melihat setiap hari ada tiang awan dan tiang api, ya, mereka minum air dari batu, ya, mereka bisa menang melawan bangsa-bangsa tanpa harus berperang secara langsung. Semua itu memberikan sebuah pengalaman langsung melalui mata mereka, melalui pengalaman yang mereka alami secara langsung, ya. Sebab ayat 7 katakan, sebab matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Jadi mereka bisa melihat langsung. Nah, ternyata menurut saya, ya, bahwa ketika kita merenungkan, ya, apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita, mengingat kembali, ya. Nah, maka itu bisa menimbulkan sebuah kesadaran yang besar bagi kita betapa besarnya Tuhan, betapa hebatnya karyanya di dalam hidup kita, ya. Kalau dikatakan di ayat yang kelima, dan apa yang dilakukannya terhadapmu di padang gurun sampai kamu tiba di tempat ini, sampai pada hari ini, ya, kalau kita mengingat-ingat apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita sejak pertama kita lahir baru, ya, sampai pada hari ini, semua yang kita terima dari Tuhan, semua pengalaman-pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, apakah itu pengalaman keberhasilan maupun juga menurut saya pengalaman-pengalaman kegagalan, Tuhan ada di dalamnya, menunjukkan perbuatannya dan karyanya yang besar. Dan poinnya adalah bahwa semua itu bisa mendatangkan rasa hormat, rasa kagum, sehingga kita
dapat mengasihi Tuhan lebih lagi di dalam kehidupan kita. Jadi kasih kepada Tuhan muncul ketika kita terus-menerus merenungkan, terus-menerus mensyukuri, terus-menerus mengingat segala perbuatan, segala kebesaran, segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, setiap kita pasti punya pengalaman-pengalaman, setiap kita pasti punya hal-hal bagaimana Tuhan berkarya di dalam hidup kita sejak awal sampai pada hari ini. Kalau kita ingat-ingat ya, saya pribadi ingat-ingat rasanya tidak mungkin ya, rasanya tidak pantas menerima semua kebaikan Tuhan ini. Rasanya kok bisa ya, kok bisa ya. Tapi ternyata apa yang Tuhan sediakan itu lebih daripada apa yang pernah kita bayangkan ya. Kita memang tidak memiliki pengalaman seperti bangsa Israel yang langsung bersama-sama dengan Tuhan. Tapi kita tahu, kita sadar bagaimana Tuhan memilih kita, bagaimana Tuhan menyertai kita, dan bagaimana Tuhan memelihara kita, ya, itu merupakan bukti ya karya dan kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga tentu perintahnya tetap sama dari dulu sekarang ya, bahwa kita harus mengasihi Tuhan ya dengan segenap hati kita. Jadi poinnya apa? Poinnya adalah bahwa pengalaman ya tentang kebaikan Tuhan ketika kita mengingat-ingatnya ya, ketika kita mensyukurinya, ketika kita menyadarinya, itu membuat menimbulkan kesadaran di dalam hati kita sehingga hati kita terpaut kepada Tuhan dan hati kita semakin mengasihi Tuhan. Nah, itu poin yang pertama di perikop yang pertama. Nah, sehingga ketika hati kita telah mengasihi Tuhan, maka perikop yang kedua ya bicara tentang ketaatan itu menjadi lebih gampang. Ya, karena apa? Karena ketika hati kita sudah mengasihi Tuhan, maka kita akan gampang untuk taat kepada segala perintahnya, segala ketetapan-ketetapannya, dan segala kehendaknya dalam kehidupan kita. Jadi, sekali lagi kita diingatkan bahwa memang ketaatan itu bukan karena kita takut dikutuk, bukan juga supaya kita mendapatkan berkat, ya, tetapi ketaatan itu didorong oleh kerinduan, didorong oleh satu hal, yaitu karena hati kita mengasihi Tuhan. Jadi berkat bukanlah tujuan daripada ketaatan itu, tapi ketaatan itu karena memang kita mengasihi Tuhan. Ketika kita taat, walaupun kita tidak diberkati, kita taat saja. Karena apa? Karena memang itulah kerinduan kita. Karena kasih kita kepada Tuhan, kita menghormati perintahnya, kita menghormati kehendaknya, sekalipun mungkin menurut kita tidak mendapatkan berkat. Tapi saya percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang adil, sehingga apa? Ketika kita taat, maka itu secara otomatis ya hadiah daripada ketaatan itu sendiri adalah tentu kita akan menikmati berkat-berkatnya ya, kita akan menikmati hujan awal, hujan akhir, pemeliharaan Tuhan ya, penjagaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu sudah merupakan sebuah hukum bagi Tuhan bahwa ketika kita taat, kita akan menerima segala berkatnya, dan ketika kita tidak taat, kita akan mengalami menerima sebaliknya, menerima kutuk. Tetapi poinnya adalah bahwa berkat bukan tujuan daripada ketaatan kita, ya, tetapi ketaatan kita didasari oleh karena hati kita mengasihi Tuhan. Ya, kita ingat kisah bagaimana Sadra, Mesah, dan Abednego sekali lagi, ya, walaupun mereka mengatakan Tuhan tidak menolong kami tidak akan pernah menyembah patung raja. Ya, nah itu sebuah sikap hati. Walaupun Tuhan tidak menolong mereka, mereka tetap taat untuk tidak menyembah patung raja. Mereka tetap hanya menyembah kepada Tuhan saja. Jadi ini banyak mungkin yang bisa kita pelajari dari
perikop yang kedua, mungkin nanti Bapak Ibu silakan berdiskusi, tapi bagi saya pribadi poinnya ini sangat berhubungan perikop yang pertama dengan yang kedua, bahwa ketaatan itu didorong oleh karena hati kita mengasihi Tuhan. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan semakin lebih lagi ketika kita terus-menerus menyadari, ketika kita terus-menerus bersyukur, ya, bagaimana karya dan kebesaran Tuhan senantiasa di dalam hidup kita sampai pada hari ini dan tentu juga di hari-hari yang akan datang, ya. Saya kira itu poin yang saya bisa sharingkan pada hari ini, Pak Heri. Saya kembalikan ke Pak Heri. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Pak Ramli. Saya percaya setiap kita diberkati dan diteguhkan lagi untuk terus mengasihi Tuhan, dan bukti dari kasih kita kepada Tuhan itu adalah ketaatan kita. Jadi dari sisi kita, ketaatan itu harus didasari dengan kasih, bukan karena supaya diberkati. Walaupun tentu dari sisi Tuhan, seperti Pak Ramli katakan, itu adalah sebuah hukum, sebab akibat yang pasti dari sisi Tuhan. Tapi sekali lagi tentu nasihat firman Tuhan bagi kita pagi hari ini adalah, yuk terus belajar semakin mengasihi Tuhan. Ketaatan kita itu bukan supaya Tuhan semakin mengasihi kita. Seperti Pak Ramli tadi katakan, kasih Tuhan itu sudah sempurna, kasih Tuhan itu nggak mungkin lagi bertambah dalam hidup kita, karena kasih itu adalah pribadi Allah sendiri yang sudah seutuhnya dinyatakan dalam hidup kita. Jadi kalaupun kita semakin hari semakin taat, itu bukan supaya Tuhan semakin mengasihi kita, tetapi bukti bahwa kita semakin mengasihi Tuhan. Dan secara nyata, bukti kasih kita kepada Tuhan, ya ketaatan kita di dalam melakukan seluruh perintah Tuhan, berpegang teguh pada firman Tuhan, melakukan firman Tuhan yang menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Dan sekali lagi, tentulah Tuhan itu Tuhan yang adil. Karena kan ada prinsip seperti ini, kasih Tuhan itu nggak bersyarat. Kasih Tuhan itu universal untuk semua orang. Tetapi untuk janji Tuhan itu bersyarat. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan karena kasih, maka tentulah kita akan mendapatkan imbalan dalam tanda kutip dari Tuhan. Tapi sekali lagi bukan karena imbalan itu kita mau taat, bukan karena berkat kita mau taat, tapi dari sisi kita itu semata-mata hanya karena kasih. Sehingga seperti yang Pak Ramli tadi kasih contoh Sadrak, Mesak, Abednego, nggak akan pernah kecewa. Maka di perikop di fasa sebelumnya kan kita diingatkan bahwa segala sesuatu itu bukan karena jasa-jasa kita. Karena kalau kita merasa itu karena jasa kita, kita bisa kecewa. Makanya ada begitu banyak orang Kristen bertanya gini, aku sudah setia melayani, aku sudah taat memberi, mana? Nah, seakan-akan karena dia memberi, Tuhan wajib dan harus. Walaupun sekali lagi, saya percaya dari sisi Tuhan, Tuhan pasti genapi janjinya. Kan berkali-kali kita belajar bahwa Tuhan dengan kita itu urusannya hati. Jadi mari miliki hati yang mengasihi Tuhan, dan bukti kasih kita adalah ketaatan kepada Tuhan. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih Pak Ramli. Mungkin Bapak Ibu yang lain mau menambahkan sesuatu apa yang didapat dari pasal ini, dari perikop-perikop yang kita baca pagi hari ini. Kalau tidak ada, saya serahkan kepada Hengki. Pilih yang doa ya. Nanti Iya, Pak. Pak Ramli tutup. Oke. Kalau Oke, Hengki mau marilah tambah kita. sesuatu dulu. Ya. Oke, marilah kita masuk ke dalam doa. Bapa, terima kasih. Kami ucap syukur untuk di pagi ini Tuhan. Kami dapat mendengarkan kembali sebagian dari firman-Mu yang disampaikan Pak Ramli.
Kami mau selalu taat dan tunduk akan firman-Mu Tuhan. Bukan karena kami ingin mendapatkan berkat ataupun sesuatu daripada-Mu, tapi melainkan kami ingin mengucapkan rasa syukur kami karena Engkau telah mengasihi kami, karena kami mengasihi Engkau, karena Engkau yang selalu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami bisa berpegang teguh pada firman-Mu selalu dan ajar taat selalu kepadamu, Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Pak Ramli yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau berkati selalu setiap pelayanannya yang di Bungo Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan, berkati anak-anaknya Tuhan, berkati setiap pekerjaan yang dia lakukan Tuhan. Kau selalu menyertainya Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk rencana penjualan tanah Denny dan Lucy Tuhan. Biarlah Engkau pertemukan dengan pembeli yang terbaik Tuhan, dengan harga yang baik Tuhan, dengan orang yang serius Tuhan. Biarlah tanah itu dijual untuk memberkati dan saling memberkati untuk Lucy. Kami juga berdoa untuk penjualan tanah Bu Siregar dan Bu Mirianti yang ada di Lamongan Tuhan. Engkau pertemukan juga dengan pembeli yang terbaik Tuhan, dengan harga yang baik. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati keluarga Bu Mirianti dan Pak Siregar juga. Bapak, kami juga berdoa untuk setiap anggota Koramdeo yang hadir pada pagi ini. Kau memberkati mereka semua Tuhan. Berkati itu baik itu pekerjaan mereka, usaha mereka, kesehatan mereka Tuhan. Dan berkati juga keluarga, anak-anak, cucu, menantu. Kau berkati mereka semua. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap bangsa dan negara kami yang tercinta ini Tuhan. Berkati bangsa Indonesia ini Tuhan. Biarlah damai sejahtera, sukacita, perlindungan-Mu Tuhan terjadi di bangsa ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pemimpinnya Tuhan, baik itu presiden, wakil presiden, maupun jajaran yang terbawah. Kau kasih hikmat, akal budi, untuk setiap keputusan yang mereka ambil Tuhan. Itu berasal daripada-Mu. Ada roh takut akan Engkau Tuhan. Biarlah keputusan mereka Tuhan, itu berasal dari kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Dan sekali lagi Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas perlindungan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan di pagi ini. Terima kasih. Marilah kita masuk ke dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kami bersyukur buat hari ini Kau telah memberkati kami dengan persekutuan yang indah bersama-Mu dan bersama teman-teman kami di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan, kami sekali lagi menaikkan hormat dan rasa syukur kami kepadamu untuk semua apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami dari awal sampai pada hari ini, bahkan untuk waktu-waktu yang akan datang, untuk semua kebaikan Tuhan, karya Tuhan, dan kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah kasih kami semakin kuat, semakin bertambah kepadamu ya Tuhan, sehingga semuanya boleh mendatangkan ketaatan di hati kami untuk taat kepada segala perintah-Mu, segala kehendak-Mu, dan segala ketetapan-ketetapan-Mu. Maka kami boleh menerima segala yang baik daripada Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menuntun, menyertai, menolong, dan memberkati setiap apapun aktivitas yang kami kerjakan sepanjang hari ini. Baik dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam bisnis kami, bahkan terlebih di tengah-tengah pelayanan kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang memberkati kami. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah Koramdeo kami ini
dan kami boleh terima berkat yang daripadamu, bahwa Tuhanlah yang memberkati kami dan melindungi kami, Tuhan yang menyinari kami dengan wajah-Nya, dan Tuhan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.